Kamu sering begadang? Atau sering kerja malam? Atau sering main game sampai larut malam? Yuk kenali dampaknya. Dan aku Debbie Harika Pratiwi. Kali ini di video ini aku mau membahas mengenai dampak dari begadang atau kurang tidur. Tapi sebelumnya aku pernah bahas mengenai hubungan kesehatan fisik dan mental di video aku yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah mampir, boleh lihat dulu video sebelumnya di sini nih. Dan sekarang kita lanjut ke topik mengenai dampak kurang tidur atau begadang. Yang pertama adalah insomnia. Insomnia ini bisa kurang tidur yang terus-menerus akan menyebabkan pola tidur atau habit tidur yang kurang baik dan menyebabkan insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur di mana seseorang kesulitan untuk tidur atau tidur dalam keadaan tidak nyenyak. Apabila dibiarkan terus-menerus, insomnia ini akan berdampak kepada kesehatan kita serta akan mengganggu aktivitas kita di siang hari. Biasanya badan akan menunjukkan sinyal berupa menguap atau ngantuk. Ngantuk atau menguap ini adalah respon tubuh ketika badan kita memerlukan oksigen atau otak kita memerlukan oksigen. Maka timbullah rasa ngantuk. Dan ketika kita di siang hari mengantuk, otomatis aktivitasnya akan terganggu. Dan juga ketika kadar oksigen yang dibutuhkan oleh otak menurun, dan juga apabila kadar oksigen tidak sampai ke otak, kemungkinan kinerja otak pun akan menurun dan juga meningkatkan kecemasan, serta ada penyakit-penyakit yang beresiko dimiliki oleh kita seperti diabetes, stroke, dan lainnya. Dampak yang kedua adalah imunitas kita menurun. Jadi tubuh kita ini menghasilkan protein yang bernama sitokin, dan protein ini berfungsi untuk melawan infeksi dan peradangan serta stres. Produksi protein ini akan optimal atau akan dilepas pada tubuh pada saat kita tidur. Jadi ketika kita tidak tidur, kemungkinan besar produksi protein ini menurun dan kemungkinan juga badan kita akan sulit ketika melawan infeksi atau peradangan. Jadi biasanya untuk orang-orang yang lagi sakit itu sering disuruh untuk istirahat yang cukup karena ada korelasinya dengan si protein ini. Ketika kita kekurangan protein sitokin ini, proses penyembuhan akan terhambat, serta biasanya ketika kita memiliki luka akan sulit sembuh, ketika kita sakit juga akan sulit sembuh, dan imunitas juga akhirnya menurun. Yang ketiga adalah daya ingat menurun. Kenapa daya ingat menurun? Karena otak kita ini menyimpan hal-hal yang terjadi pada sehari-hari, dan ini dikatakan dengan ingatan atau memori jangka pendek. Ketika kita tidur, otak ini akan memperkuat memori yang sudah terjadi di hari itu. Maka apabila kita tidak tidur, kemungkinan besar koneksi-koneksi sarafnya tidak kuat, maka akan menyebabkan sering lupa. Terjadi di aku sebagai ibu rumah tangga dan dulu juga punya anak bayi. Aku suka begadang sih enggak ya, cuman kita kan pasti yang namanya punya bayi tidurnya kurang bagus ya, sering kebangun, sering menyusui, dan lain halnya. Jadi yang terasa di diri aku itu aku gampang banget lupa akibat dari kekurangan tidur itu, dan jelas juga moodku berantakan sekali. Makanya biasanya setelah ibu melahirkan itu kan ada perubahan pola tidur yang menyebabkan si ibu ini kadang sering pelupa, terus moodnya juga jelek, terus ada lagi kecemasan. Selanjutnya yang keempat adalah penuaan
penuaan dini. Kenapa penuaan dini ini juga bersangkut paut dengan tidur? Karena sel kulit kita ini memiliki waktu regenerasi. Nah, regenerasi sel kulit ini dilakukan pada saat kita tidur. Apabila kita tidak tidur, kemungkinan besar regenerasinya tidak terjadi dan sel-sel kulit mati ini banyak yang menumpuk. Akhirnya menyebabkan kulit kita terlihat kering, kusam, dan bahkan pucat. Dan untuk bagian daerah mata, ketika kita kurang tidur juga bisa menyebabkan bengkak atau menghitam. Yang kelima adalah resiko penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular di sini adalah jantung dan pembuluh darah. Pada saat kita tidur, regenerasi atau kemampuan untuk memperbaiki sel pembuluh darah dan jantung itu terjadi pada saat kita tidur. Jadi, kalau kita tidak tidur atau begadang, kemungkinan tubuh tidak dapat memperbaiki adanya kerusakan pembuluh darah maupun kerusakan jantung. Itu yang menyebabkan seseorang lebih sering terindikasi atau beresiko terkena penyakit jantung. Karena di akhir-akhir ini penyakit jantung yang dulu sering dialami oleh orang-orang tua atau orang-orang lanjut usia itu sudah beralih ke anak-anak muda, dikarenakan mungkin pola hidup dari anak-anak muda ini yang suka begadang atau kurang tidur. Jadi hati-hati jangan sampai terkena penyakit jantung ini. Dan juga satu lagi, berdasarkan riset, penyebab kecelakaan yang tertinggi adalah terjadinya kurang tidur atau begadang gitu. Itu yang dialami oleh temanku sendiri akibat dia mungkin kerja malam, kurang tidur, langsung mengendarai kendaraan dan tanpa disadari, entah itu microsleep atau memang ngantuk, tertidur, dia akhirnya terjatuh gitu. Jadi banyak ya dampaknya, dampak buruk untuk kesehatan kita. Terlebih lagi sekarang, zaman sekarang ini anak muda banyak sekali yang begadang atau tidak tidur pada malam hari. Baiknya untuk teman-teman semua menghindari hal tersebut. Jadi untuk teman-teman yang punya rutinitas atau shift malam, sebaiknya kalian gantikanlah tidur atau istirahat kalian pada besok paginya. Jangan diporsir terus-menerus karena lama-kelamaan badan kita akan protes, menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya yang tidak kita inginkan. Mungkin cukup sekian informasi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, juga bisa merubah pola tidur teman-teman semua yang tadinya suka begadang jadi tidur dengan tepat waktu dan istirahat yang cukup. Sekian videoku kali ini dan jangan lupa subscribe channelku dan like. Apabila teman-teman suka boleh share ke yang lain dan mohon maaf apabila ada kesalahan, boleh komen juga buat ada yang didiskusikan. See you on next video, bye bye.